Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rizkia, NIM 3120210002. Hari ini saya akan membahas salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, kita harus mengenal biografi Raden Ajeng Kartini terlebih dahulu. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal berapa? Ya, Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan anak dari keturunan bangsawan Jawa, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Pada saat kelahiran Raden Ajeng Kartini, ayahnya menjabat sebagai seorang bupati di Jepara. Kartini bersekolah di salah satu sekolah elit yang bernama ELS. Sekolah ini tak dibuka untuk umum, ia hanya dibuka untuk anak-anak keturunan Eropa, negara timur, dan anak Indonesia yang berasal dari keturunan bangsawan. Karena itulah Raden Ajeng Kartini bisa mendapatkan pendidikan yang layak meski dalam masa penjajahan Belanda. Namun di usia muda Kartini dihentikan pendidikannya dan hanya diam di rumah karena ia seorang perempuan. Tak diam begitu saja, Kartini terus mengasah kemampuan dan ilmunya lewat berbagai buku bacaan. Kemudian, ia juga sering saling bertukar surat dengan sahabat pena yang merupakan orang Belanda. Salah satu sahabat penanya yang dikenal bernama Rosa Abendanon. Karena gemar membaca banyak buku, wawasan Kartini akhirnya terbuka dan ingin memperjuangkan haknya sebagai perempuan. Ia ingin dirinya dan seluruh perempuan Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, Kartini meninggal pada usia muda, tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Namun, surat-surat yang ia kirimkan pada sahabat penanya akhirnya menginspirasi banyak orang. Hingga pada akhirnya berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912. Sekolah ini diberi nama Sekolah Kartini yang didirikan oleh tokoh politik yaitu keluarga Van Deventer. Pada akhirnya, Sekolah Kartini ini berdiri di berbagai daerah seperti Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. 4 kota di Belanda menjadikan nama Raden Ajeng Kartini sebagai nama jalan. Tak hanya di Indonesia, perjuangan Raden Ajeng Kartini juga terkenal di masyarakat Eropa, termasuk Belanda. Bahkan di Belanda ada 4 kota yang menggunakan nama Raden Ajeng Kartini sebagai nama jalan loh. Kota apa saja? Yuk cari tahu. Yang pertama itu Utrecht. Jalan Raden Ajeng Kartini terletak di bagian tenang dengan perumahan epik. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana adalah kalangan menengah. Jalan utama ini juga memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan jalanan lain yang memiliki nama tokoh. Yang kedua, Venlo, Jalan Raden Ajeng Kartini. Di sana memang banyak nama jalan yang dinamakan dengan tokoh wanita seperti Anne Frank dan Mathilde Wilbout. Yang ketiga, Amsterdam. Di ibu kota Belanda, Amsterdam, ada juga Jalan Raden Ajeng Kartini, tepatnya di wilayah Zuidus atau yang lebih dikenal dengan Gilmert. Jalan Raden Ajeng Kartini, seperti itulah namanya. Di sekitarnya juga ada nama-nama wanita dari seluruh dunia yang punya andil dalam sejarah seperti Rosa, Nilda, dan Isabella.
Yang terakhir, Haarlems. Jalan Raden Ajeng Kartini di Haarlem ternyata berdekatan dengan Jalan Muhammad Hatta, Jalan Sultan Syahrir, dan langsung tembus ke Jalan Krisumokil, Presiden kedua Republik Maluku Selatan, RMS. Selanjutnya, awal ketertarikan menyetarakan gender perempuan. Apa itu gender? Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini sejak tahun 1908. Perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dimulai oleh Raden Ajeng Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Dalam perjalanan selanjutnya, semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini ditindaklanjuti pada tanggal 22 Desember 1928 oleh Kongres Perempuan Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu. Jadi, bila saat ini marak isu pengaruh utamaan gender atau PUG, nampak bahwa kesetaraan dan keadilan gender tidak muncul begitu saja, melainkan dari zaman kolonial sudah muncul, dipelopori oleh sosok perempuan Raden Ajeng Kartini, sehingga sampai sekarang antara laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, tidak terlepas dari konteks cara pandang harus tetap disesuaikan dengan kodrat perempuan. Dalam kehidupan sekarang, tidak jarang kesetaraan dan keadilan gender sering menjadi masalah sosial. Kesetaraan gender dijadikan sebagai alasan laki-laki, suami, untuk tidak memenuhi kewajibannya kepada perempuan. Contohnya, dalam mencari nafkah, tidak sedikit perempuan bekerja banting tulang layaknya laki-laki untuk mencukupi kehidupan keluarga, sedangkan suami seakan-akan lepas tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Hal demikian sesungguhnya adalah masalah gender yang tidak wajar. Karena sesungguhnya kesetaraan gender yang dimaksud adalah harus tetap memperhatikan kodrat perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia masih banyak hambatan dalam pendekatan kesetaraan gender. Kenapa? Karena adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang, dan adanya budaya atau adat istiadat yang biasa akan gender. Contoh ketidakadilan gender atau diskriminasi gender yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan akibat dari adanya sistem struktur sosial di mana salah satu jenis laki-laki maupun perempuan menjadi korban. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia, hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, pada hakikatnya perempuan pun mempunyai hak yang sama. Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama, persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Kesetaraan gender tidak juga diartikan segala sesuatu harus mutlak sama dengan laki-laki. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan keputusan bagi dirinya sendiri tanpa harus dibebani konsep gender.
Namun, sampai saat ini perempuan sering dianggap sebagai sosok pelengkap. Ketidakadilan gender ini sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Kartini juga memiliki kakak bernama Sosrokartono yang merupakan orang yang pandai dalam bidang bahasa. Hingga usianya 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS, di mana Kartini belajar bahasa Belanda. Sosok Kartini juga digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki kegemaran dalam belajar meski pernah didiskriminasi saat sekolah. Kartini tetap rajin membaca buku-buku yang ia miliki, mulai dari majalah hingga surat kabar yang menuliskan tentang pergerakan emansipasi perempuan di Eropa. Dari buku, surat kabar, dan majalah Eropa yang dibacanya, Kartini mulai tertarik dengan kemampuan berpikir para perempuan Eropa. Itulah yang membuat rasa keinginannya untuk mewujudkan perempuan pribumi memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki. Kemudian Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah. Tak sampai di situ, sejarah Raden Ajeng Kartini di usianya yang masih muda, ia menerima perjodohan yang orang tuanya lakukan. Ia dijodohkan dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Diningrat. Sebelum menerima perjodohannya, Kartini meminta persyaratan. Kartini diperbolehkan mendirikan sebuah sekolah untuk para perempuan dalam menempuh pendidikan di sana. Tujuan Kartini membangun sekolah ini agar dapat mengajarkan kepada perempuan pribumi untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu kesetaraan terhadap emansipasi perempuan. Raden Ajeng Kartini meninggal dunia di usia 25 tahun setelah pernikahannya dengan Raden Adipati Joyo Diningrat. Kartini merasakan horizon pemikirannya sebagai semakin berkembang. Di rumah orang tua saya dulu, saya sudah tidak banyak, tetapi di sini, di mana suami saya bersama saya, memikirkan segala sesuatu, di mana saya turut menghayati seluruh kehidupannya, turut menghayati pekerjaannya, usahanya, maka saya jauh lebih banyak lagi menjadi tahu tentang hal-hal yang mula-mula tidak saya ketahui, bahkan tidak saya duga bahwa hal itu ada. Tulis Kartini kepada Nyonya Abendanon yang menjadi sahabat penanya. Meski sudah menghasilkan beragam tulisan yang menceritakan isi pemikirannya terhadap kesetaraan gender, Kartini harus menghembuskan nafas terakhirnya di usia muda. Kartini meninggal dunia setelah melahirkan anak laki-laki bernama Susalid Joyo Diningrat pada 13 September 1904. Setelah beberapa hari melahirkan, Kartini meninggal dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Beliau juga menerbitkan bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kata-kata ini menjadi identik dengan sosok pahlawan nasional Kartini. Bukan tanpa alasan, kata-kata tersebut menjadi banyak pembicaraan. Ini merupakan salah satu buku tulisan Kartini mengenai emansipasi perempuan. Selama masa hidupnya, Kartini diketahui selalu berkomunikasi dengan sahabat penanya yang berada di Eropa melalui surat. Kartini pun berbicara tentang keinginannya seperti kaum perempuan Eropa, dan terlepas dari penderitaan di masa itu,
Sepeninggalan Kartini, J.H. Abendanon yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mengumpulkan seluruh surat dari Kartini dan membuat menjadi sebuah buku berjudul Door Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya pada tahun 1911. Di tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemudian tahun 1938 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armin Pen yang merupakan sastrawan pujangga baru. Tulisan-tulisan Kartini sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran Kartini pun mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Itulah yang memulai kesetaraan gender pada perempuan sudah tak dianggap tabu lagi. Jadi, meskipun Kartini sudah meninggal dunia, namanya sampai saat ini tetap diapresiasi sebagai tokoh perempuan nasional yang berjuang dalam emansipasi perempuan. Tak heran banyak orang yang mengagumi pengorbanannya untuk menyambut Hari Kartini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.